Dewan juri yang terhormat, Mosi Perdebatan kita kali ini menyatakan bahwasanya Dewan ini menyesalkan narasi di sinema bahwa hanya pahlawan super yang mampu menyelamatkan dunia. Kami dari tim oposisi menyatakan bahwasanya kami tidak setuju terhadap Mosi Perdebatan kita kali ini, di mana Dewan menyesalkan narasi dari sinema yang menyatakan bahwa pahlawan super yang mampu menyelamatkan dunia. Kami dari tim oposisi percaya bahwa narasi tentang pahlawan super yang menyelamatkan dunia sangatlah cocok diterapkan dalam berbagai jenis film action. Sebelum kami masuk ke dalam mosi perdebatan kami yang lebih dalam, sebelumnya kami akan menyanggah apa yang disampaikan oleh rekan-rekan dari tim pemerintah mengenai mosi perdebatan mereka pada perdebatan kita kali ini. Dewan juri yang saya hormati, yang akan pertama kami sanggah adalah definisi narasi yang dibawakan oleh rekan-rekan tim pemerintah yang merupakan hanyalah kutipan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang tidak menunjukkan konteks dalam perdebatan kita kali ini. Narasi yang dimaksud dalam mosi perdebatan kita kali ini kami definisikan adalah sebuah doktrin yang menunjukkan bahwasannya hanyalah pahlawan super yang mampu menyelamatkan dunia. Tidak ada selain itu. Kemudian kita masuk ke dalam status quo yang coba kami bangun, di mana status quo yang kami kritisi dari mosi perdebatan dari rekan-rekan tim afirmasi sama sekali tidak jelas menunjukkan status quo yang sedang terjadi saat ini. Mereka menyatakan bahwasanya pahlawan super saat ini ada pahlawan super yang jahat. Pahlawan yang super yang jahat tidak disebut sebagai pahlawan super. Semua pahlawan super yang dimaksud dalam narasi dari sinema adalah semua pahlawan super yang baik. Dan mereka yang jahat biasanya bukan disebut sebagai pahlawan super, melainkan musuh dari pahlawan super itu sendiri. Kemudian argumentasi dari rekan-rekan tim dari tim pemerintah juga menunjukkan tidak ada satupun unsur yang dibangun tentang moral yang coba dimaksud dalam mosi. Kami menafsirkan mosi bahwasanya yang dicoba dibangun dari mosi perdebatan kita kali ini adalah moral yang ditunjukkan. Namun dari rekan-rekan tim pemerintah hanya menunjukkan moral tentang entertainment saja yang ditunjukkan, di mana ada aksi dan pertarungan, tanpa ada yang dimaksud dari dewan yang diinginkan pada perdebatan kita kali ini. Sehingga argumen yang dibangun oleh rekan-rekan dari tim pemerintah hanya menunjukkan kualitas entertain, yang sebenarnya bisa disetting dengan mudah oleh para sutradara. Kemudian mereka hanya satu fokus yaitu pada entertain dan tidak menunjukkan satu narasi apapun yang menunjukkan bahwasanya mereka setuju terhadap mosi perdebatan kita kali ini. Kemudian juga kenapa orang biasa menjadi pahlawan super, sedangkan mereka tidak memiliki kemampuan apapun. Narasi yang dibangun oleh rekan-rekan dari tim pemerintah sama sekali tidak menunjukkan moral yang ingin ditunjukkan. Dewan juri yang saya hormati, marilah kita masuk dalam mosi perdebatan kita kali ini melihat dari status quo dari pembicara pertama dari tim afirma, dari tim oposisi, di mana status quo yang kami bangun adalah narasi pahlawan super yang selalu menjadi penyelamat di berbagai dunia dalam berbagai film action membuat sebuah opini bahwa pahlawan superlah yang mampu menyelamatkan dunia. Status quo itu sedang terjadi saat ini. Problem yang kami maksud di sini adalah kami percaya bahwa tokoh pahlawan super cocok dijadikan tokoh penyelamat dunia, tidak seperti yang dinarasikan oleh Dewan yang menyayangkan tentang perdebatan kita kali ini. Tujuannya, kami ingin menjelaskan bahwasanya pahlawan super adalah tokoh yang tepat untuk mewakili tokoh yang menyelamatkan dunia. Dari sistematika yang coba kami ambil pada perdebatan kita kali ini adalah tokoh tersebut mewakili suatu kebaikan tertentu atau suatu kaum tertentu yang dalam kondisi suatu film action biasanya sedang dalam keadaan tertindas. Dewan juri yang saya hormati, dua argumentasi utama yang coba kami bangun pada perdebatan kita kali ini adalah menjawab pertanyaan. Yang pertama, mengapa pahlawan super cocok dinarasikan sebagai penyelamat dunia? Dan yang kedua, alasan mengapa tidak ada tokoh lain yang cocok dijadikan sebagai seorang penyelamat dunia. Marilah kita masuk ke dalam mosi perdebatan kita kali ini, dimulai dari menjawab pertanyaan, mengapa pahlawan super cocok dinarasikan sebagai penyelamat dunia? Dewan juri yang saya hormati, kami menafsirkan mosi bahwasanya moral yang akan coba diangkat dari pahlawan super sangatlah banyak Dewan juri. Pahlawan super menggambarkan kekuatan untuk melawan kejahatan. Kejahatan yang biasanya dinarasikan dalam film action yang dibuat oleh para sinema adalah kejahatan yang biasanya berhubungan dengan kekuatan fisik seperti peperangan, kemudian juga kekuatan perkelahian dan lain sebagainya Dewan juri. Contoh saja pada film Avengers yang menunjukkan peperangan antara kejahatan melawan kebaikan atau niat yang salah melawan kebaikan dari pahlawan super. Pahlawan super memberikan sebuah kekuatan mereka yang berbeda-beda setiap pahlawannya. Masing-masing dari mereka memiliki satu tujuan yang sama, yaitu melawan kejahatan Dewan Juri. Jadi moral yang coba diangkat dari apa yang disampaikan oleh pahlawan super bukan hanya kekuatan fisik dan kekuatan perihal perkelahian saja Dewan Juri, namun apa yang coba diangkat dari sebuah film yang menarasikan pahlawan super, bahwa pahlawan super tersebut membela adanya kebaikan Dewan Juri. Contohnya adalah Batman, Thor, dan Captain America dalam masing-masing film mereka membela kaum mereka dalam melawan para tokoh-tokoh antagonis yang dimasukkan dalam narasi Dewan Juri. Mengapa kekuatan yang dimiliki pahlawan super menjadi sebuah nilai moral yang coba dibangun, di mana
Narasi yang dibawa film action yang berhubungan dengan perang, penghancuran, dan lain-lain berhubungan dengan entertain, Dewan Juri. Karena dalam entertain, maka film action menunjukkan bahwasanya entertain yang coba dibangun sangatlah besar. Karena ketika film action seperti peperangan, maka kualitas entertain di situ ditonjolkan sangat besar, sehingga biasanya pahlawan super menunjukkan kekuatan. Namun kekuatan tersebut mewakili kebaikan. Jadi kebaikan tersebut pastilah menang, Dewan Juri, seperti yang dinarasikan pada perdebatan kita kali ini. Dewan Juri yang saya hormati, beberapa hal lain yang menunjukkan bahwasanya film action harus diwakili oleh pahlawan super sebagai penyelamat dunia, antara lain bahwasanya pahlawan super yang muncul adalah seorang pembela kebenaran yang lahir dari kalangan masyarakat yang bawah. Biasanya mereka terlahir dari orang-orang biasa yang tertindas yang kemudian mereka coba bangkit dan dinarasikan mereka melawan sebuah kejahatan yang selama ini menindas mereka. Contoh saja Spider-Man. Spider-Man terlahir sebagai seorang biasa dengan pekerjaan fotografi dan kemudian dia memiliki satu kekuatan yang melawan sebuah kekuatan jahat lainnya, Dewan Juri. Untuk membela kota dan melindungi orang-orang, Spider-Man menjadi penyelamat dunia untuk melindungi seluruh orang di dalam kota tersebut. Itulah yang coba dinarasikan, Dewan Juri. Kemudian juga dari segi entertainment, film action sangatlah penting mengandung unsur-unsur seperti perang dan perkelahian yang menunjukkan adanya efek kamera, Dewan Juri. Argumentasi yang kedua yang coba kami bangun adalah mengapa tidak ada tokoh lain yang cocok yang dinarasikan sebagai pahlawan super yang pertama adalah jika pahlawan super maka tidak ada unsur entertainment yang muncul di sini, Dewan Juri. Ketika hanya orang biasa, maka tidak ada kekuatan apa-apa yang mereka miliki. Ketika tidak ada kekuatan apa-apa yang mereka miliki, apa yang menjadi modal mereka untuk melawan musuh-musuh mereka yang biasanya adalah orang yang memiliki kekuatan super, Dewan Juri? Atau mungkin juga moral value yang didapat tidak tercapai jika tidak pahlawan super yang bermain, Dewan Juri. Misalnya, suatu negara menyelamatkan negara mereka. Lalu apa yang coba dibangun, Dewan Juri? Semua negara berkewajiban melindungi rakyatnya. Tidak ada unsur kepahlawanan yang dimaksud dalam hal ini. Beban pembuktian yang kami angkat, Dewan Juri, banyak anak-anak sekarang mengidolakan banyak pahlawan super seperti Spider-Man, kemudian Thor, Captain America, bukan karena kekuatan mereka, tapi karena kebaikan mereka. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.